Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, para pejuang PPPK. Untuk video kali ini di Bimbela Channel adalah tentang kompetensi pedagogik. Kita tryout lagi, ini adalah part yang ketiga. Baik, langsung saja kita mulai teman-teman semua. Kita masuk ke latihan soal yang pertama. Silakan nanti teman-teman jawab. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka, rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. Atau E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Silahkan teman-teman jawab. Baik, untuk soal yang pertama ini teman-teman, jawaban yang tepat adalah E, yaitu membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Coba kita bahas di sini. Tentu kita masih ingat bahwa tingkatan kognitif itu ada 6 pada struktur kurikulum K13, yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Dari soal ini, kenapa jawabannya E, yaitu membuat produk karya seni rupa? Karena di sini adalah pada kerja operasionalnya yaitu membuat. Nah, di sini soal ini adalah tentang kognitif mencipta atau C6. Jadi kata kerjanya bisa membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, atau menyusun. Untuk C1, C2, C3, C4, dan C5 bisa juga teman-teman lihat semua bahwa di sini kata kerja untuk yang mengingat diantaranya adalah menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, menuliskan, atau memberi label. Untuk C2 memahami ini membedakan, menerangkan, mengartikan, merangkum, mengelompokkan. Untuk yang C3 menerapkan, melaksanakan, melakukan, melatih, membiasakan, membedakan, menyelesaikan, menggunakan. C4-nya memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, menguraikan. Dan C5 atau mengevaluasi, yaitu membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, memvalidasi, dan memonitor. Demikian teman-teman untuk soal ini. Jadi teman-teman harus membiasakan untuk membaca ini kata kerja operasional dari tingkatan kognitif. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP, tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Nah, jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktek, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. Atau E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Silahkan teman-teman jawab. Baik, dan jawaban yang tepat adalah B, yaitu setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem
dan komponen perangkat keras secara benar. Nah, jadi kita harus ingat bahwa tujuan pembelajaran itu hendaknya itu dapat memenuhi kaidah ABCD, yaitu audience, behavior, condition, and degree. Untuk soal ini adalah B, yaitu behavior, karena di sini menjelaskan kondisi operasi sistem dan kemudian perangkat keras. Jadi masuknya adalah behavior, perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. Oke, kita lanjut soal berikutnya, teman-teman. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Maka pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, atau E. Konstektual. Baik, dan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pembelajaran kontekstual, yaitu strategi pembelajaran kontekstual. Jadi, bisa kita lihat di pembahasan ini, pada poin yang terakhir ini, kontekstual adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa. Ini yang menjadi titik poin, yaitu situasi dunia nyata dihubungkan dengan materi pelajaran, dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikannya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kalau kita lihat di sini adalah menekankan proses keterlibatan peserta didik untuk menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan untuk yang lain, kooperatif, problem solving, discovery learning, konsekuensi ini bisa teman-teman pelajari sendiri ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan materi bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pelajaran. Atau E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat, dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Baik, silakan teman-teman jawab. Dan jawaban yang tepat adalah A, yaitu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam memilih materi pelajaran, mengidentifikasi aspek-aspek yang ada dalam KI, KD, dan indikator, mengidentifikasi jenis materi pelajaran, memilih materi pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan KD dan indikator pencapaian. Yang terakhir adalah memilih sumber materi pelajaran. Oke. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun pada awal semester baru 2019. Siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik.